kalau realita jualannya ya komisi platform, biaya iklan, komisi lain-lain, pajak ya. Apalagi ini ada peraturan pajak baru ya teman-teman ya. Halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Ini yang orang beli-belinya nih, gue jadi nggak bisa. Ya, jadi kita nggak bisa ngomongin beli-beli ya. Oke, hari ini saya posisinya bukannya sharing udah sukses jualan di Blibli ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa bilang itu. Tapi saya posisi sama kayak teman-teman, baru mau mulai lagi di Blibli lah. Ya. Saya kenal Blibli udah lama lah ya. Kita ada kalau di Blibli nama tokonya itu flagship ya. Saya dulu ada flagship store sampai diturunin dari flagship karena ada yang saya ingat saya ada orderan saya nggak proses. Tapi dapat emailnya ini ada satu orderan belum diproses gitu ya. Jadi udah cukup lama lah sama Blibli. Ya. Dan teman-teman saya rasa di sini juga udah kenal Blibli pasti udah lama ya harusnya ya. Ini udah saya lama semua kawakan semua udah lama tapi mungkin nggak difokusin ya kan. Jadi posisinya kita tuh sama ya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini mungkin lebih karena salah satunya kita lagi cari solusi sama-sama gimana caranya bisa tetap cuan dalam kondisi market yang seperti ini ya. Jadi POV saya kayak gitu ya. Jadi saya nggak sebagai saya udah rame jualan Blibli saya mau sharing supaya kalian udah rame juga enggak. POV saya enggak. POV kita cari sama-sama cari jalan keluar untuk kita sama-sama bisa tetap grow di dalam kondisi saat ini. Itu ya teman-teman ya POV-nya. Dan saya melihat Blibli ini sebagai salah satu jalan keluar buat kita. Ya mungkin kita bisa fokus sama-sama ya. Nah, kenalin dari saya ini jualan dari tahun 2011 ya di online. Saat ini kesibukan saya sebagai konsultan marketplace. Saya juga di datapinter.com. Di mana data pinter itu nanti saya tunjukin kita bisa ngelihat omsetnya seller di Blibli juga. Jadi kita saat ini kalau teman-teman mau lihat data seller gede di Blibli itu kita ada di datapinter.com ya. Saya BA-nya Mekari Desti ya, omnichannel dan komunitas Botakers juga saat ini ada beberapa teman Botakers di sini ya. Kita ini komunitas online seller yang omsetnya di online-nya 100 juta ke atas. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung boleh ya, kita banyak kali event ya. Nanti malam juga kita ada event, kita ngomongin soal haki ya. Menurut kita penting banget bisa punya haki untuk brandnya kita karena itu salah satu hak istilah aset intellectual property kita, IP kita yang saat ini kita bisa ini ya. Saya spesialis scale up brand-brand buat untuk bisa omsetnya di atas 1M ke atas ya. Jadi join Botakers waktu omsetnya masih 100 juta kita scale up bareng-bareng dengan segala macam komunitas ekosistem yang kita siapkan. Nah, tahun ini emang berat banget ya teman-teman ya. Jadi saya masuknya ini cerita aja, bukan membawa suasana jadi tadi udah positif ya tadi ya, dapat segala macam keuntungan di Blibli. Tapi pertama ya komisi platform yang di luar Blibli ya ini. Ya ini nggak boleh sebut brand ya teman-teman ya. 20% ke atas ya, budget iklan juga saat ini. Komisi affiliate ya sama. Dan saat ini kalau 20 tambah 10 aja itu sebenarnya udah sekitar 40, bisa 50%. Jadi sebagai brand saat ini kalau nggak kali 2 itu udah rugi jualan. Saya nggak tahu teman-teman sini kali berapa. Ya, kalau plastik mungkin agak nggak bisa kali 2 ya. Lari orang ya. Karena komoditas. Iya. Jadi mepet banget ya. Toko online saya pun kalau mau dilihat juga sebenarnya nutup untuk bayar operasional ya. Lebihnya nggak banyak, lebihnya paling buat gaji, buat ini. Jadi kita ini udah cukup harus muter otak gimana caranya supaya marginnya itu lebih tebel lah ya. Dan ini bukan cuma saya rasa semuanya yang jualan juga sama. Apalagi dengan kenaikan harga bahan baku ya. Harga bahan baku segala macam naik berapa?
bisa sampai 2 kali lipat, kita cuma bisa naikin 5 sampai 10 ya kan. Takutnya kalau naikinnya lebih, kabur ya, kabur ke sebelah ya, dan itu kita nggak mau kejadian, apalagi indeks ekonomi orang bilang ya orang lagi susah masa kita naikin harganya ketinggian, ya kasihan ya. Jadi memang kita serba kejepit sih ya. Nah, ya, jadi kalau realita jualannya ya komisi platform, biaya iklan, komisi lain-lain, pajak ya. Apalagi ini ada peraturan pajak baru ya teman-teman ya. PP20 ini di mana kalau sebelumnya PT boleh pakai 0,5, sekarang nggak boleh ya, kecuali yang sudah berjalan. Ya, sebelum ini. Jadi teman-teman sekarang kalau di PT, kalau baru mau buat PT, itu kena langsung yang 22% ya, lumayan. Dari profit ya, dari laba ya, dari laba. Kena lagi ya, jadi satu lagi ya. Jadi emang mesti muter otak banget gimana caranya supaya kita cuan ya. Nah, tadi keuntungan di Blibli kan udah bahas ya. Nggak ada biaya proses pesanan teman-teman yang 1.250 ya. Karena dengan ini jual barang murah itu jadi sulit ya. Karena barang murah serba salah kalau kita mau jualnya dinaikin tambah 1.250, ini malah jadi mahal banget, ya kan? Dan kita akhirnya kenanya minimum order, padahal orang cuma perlunya 1. Jadi ini serba salah sih dengan biaya proses pesanan 1.250. Saya ada salah satu klien saya yang akhirnya ngitungnya pakai cara, ini out of topic ya. Ngitungnya pakai cara bener aja, cara bener. Jadi semua barang tambah 1.250, semua barang ditambahin, itu yang sebelah tuh yang mau ditambahin 3.000 plus 5.000 kalau itu ya. Jadi dia tambahin itu pakai cara bener. Akhirnya sejak ganti harga langsung gak laku barang. Karena ketinggian, dan dia hajar produknya itu harganya sama tuh ya di marketplace A dan B, disamain harganya, padahal kan nggak sama cara ngitungnya, jadi langsung nggak laku. Akhirnya dia lihat kanan kiri, kok kompetitornya masih bisa jualnya murah banget, sebenarnya kalau dihitung itu nggak masuk ya, dia samain baru bisa naik lagi. Tapi untuk berapa pesanan rugi pasti ya, karena nggak semua orang itu belinya banyak, ada yang cuma perlu 1, beli 1 doang. Nah itu kita nggak ada solusi ya saat ini dengan biaya proses pesanan. Jadi menurut saya ini ngeri banget sih. Dan total fee-nya itu kalau memang sesuai ya, tanpa iklan ya, ini masih bisa di bawah 10%, bisa ya tadi ya? Masih bisa di bawah 10%. Nah kita nggak tahu nih, nanti rasio iklannya di berapa persen ya. Dan tadi sewaktu presentasi pun saya melihat satu harapan baru, karena saya sempat nyobain iklannya Blibli di awal-awal banget, mungkin tahun 2021-2022 itu dulu itu masih kurang. Sekarang belum pernah nyobain lagi nih, gimana nih? Apalagi sekarang udah koneksinya ke Meta segala macam, harusnya menarik ya. Menarik. Apakah dengan seperti ini kita bisa sama-sama untuk coba ya. Nah, jadi kalau memang secara margin lebih gede di Blibli ya, kalau harga jual sama ya, harusnya enak ya. Kalau misalnya di sebelah kita marginnya, jujur yang saat ini saya nggak tahu teman-teman, margin sebelah berapa persen sih? 0,5, 1%? Hah? Ya, ini saya nggak serba salah ngomongnya. Ya. Tapi kemarin saya datang ke acara distributor. Saya jadi trainernya di Kino, ya reseller top ya. Ada satu meja itu isinya seller gede semua ya, yang omsetnya mungkin satu orang puluhan M lah ya. Itu mungkin ya kalau saya ngobrol ada yang cuma 0,5% marginnya. Jadi, ya bersih setelah dipotong-potong. Jadi memang setipis-tipis itu. Jadi untuk bisa dapat volume mereka akan mepetin banget dengan ini. Karena kompetisi juga, distribusi ya. Nah kalau brand, mungkin 5% masih dapat nggak sih brand bersihnya? Masih ada yang angguk, ada juga yang geleng-geleng nggak yakin brand, atau lebih. Ya kalau bisa lebih itu hebat banget, bagus ya. Tapi saat ini memang kita ini bukan kendala. Kalau teman-teman seller sekarang ya,
kendalanya itu bukan karena kita nggak bisa grow, karena saya yakin di Indonesia walaupun orang bilang susah ya, marketplace-nya masih grow kok ya, toko-toko masih bisa grow. Cuma masalahnya marginnya berapa ya. Omset sih dapat ya, omset dapat, kena pajak juga dapat ya kan. Makin gede makin pusing ya. Ya makin pusing ya. Wah ini gimana? Harus PKP semuanya. Tapi masalahnya margin bersihnya berapa? Ya. Apalagi kalau sekarang dengan kendala COD gagal dan segala macam, margin bersih jadi berapa ya. Nah ini kendalanya kita semua sih. Jadi kalau memang ada tempat yang bisa jualan, marginnya lebih sehat, pastinya kita juga happy ya. Apakah kita bisa bawa traffic dengan kita murahin harga di sini? Kan kalian saving kan? Saving dari secara margin kan saving ya, misalnya saving 5%, saving. Kalau dimurahin bisa jalan nggak? Nah itu kan salah satu strategi yang coba kita mau pertimbangin. Apakah dengan kayak gitu harga di sini bisa lebih kompetitif? Ya kan? Baru bisa jalan nih. Soalnya kalau harga sama rata, apa bisa cepet growth? Nah itu pertanyaan saya ya. Kalau memang bisa ya syukur ya. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.